Baik, anak-anak Bapak yang saya banggakan, ini adalah modul ajar tema 3 makanan sehat, subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, ini agar kalian bisa menggunakan modul ini, baca petunjuk yang ada dalam modul, ya. Baca juga tentang deskripsi singkat dan penggunaan modulnya agar kalian bisa lancar mempelajarinya. Kegiatan belajar 1 itu bagaimana tubuh mengolah makanan sehat. Di sini ada gambar bahwa Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah itu hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Nah, apa yang terjadi dengan Dayu? Nah, mari kita simak modul ajar yang Bapak akan sampaikan. Oke. Kita bahas dulu tentang organ pencernaan manusianya ya. Masih ingat gak kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Nah, pasti masih ingat ya. Nah, organ pencernaan manusia itu yang pertama adalah mulut. Nah, gambarnya tahu kan? Tuh di atas, mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut ya. Kemudian organ-organ yang di dalam mulut, nah bisa dilihat ya, itu adalah lidah. Gambarnya dilihat. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Nah, organ berikutnya yang ada di dalam mulut yaitu gigi. Lihat gambarnya ya, itu gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Ya. Nah, jadi gigi ini untuk mencabik-cabik makanan yang besar sehingga menjadi kecil agar proses pencernaan dalam perut bisa lancar ya. Organ pencernaan manusia lainnya mari kita simak. Nah, itu yang masih ada pada mulut juga ya, itu kelenjar lidah. Kelenjar lidah menghasilkan air liur. Nah, air liur ini berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan, apalagi kalau makanannya makanan kering. Kalau dibasahi maka akan mudah dikunyah di dalam mulut. Ya. Nah, berikutnya adalah organ pencernaan yang kedua setelah mulut yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi untuk saluran, untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Jadi kerongkongan itu saluran ya, untuk menyalurkan makanan yang tadi dikunyah mulut ke dalam perut kita ya. Kerongkongan itu sangat penting, jadi harus dijaga. Organ pencernaan berikutnya yang ada pada manusia adalah, mari kita lihat, lambung. Ya, lihat gambarnya tuh, ada lambung yang normal, yang sehat, ada lambung yang kurang sehat. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen, di mana pepsinogen bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida ya. Nah, itu asam klorida udah pasti bersifat asam. Fungsinya membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin.
Nah, permukaan pada lambung mengeluarkan lendir, memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung. Organ pencernaan berikutnya yaitu usus halus. Usus halus, lihat gambarnya ya, terbagi ada sebagian yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Ya, itulah usus halus. Nah, ada di gambar berikutnya organ pencernaan yang berikutnya ada usus besar atau intestinum crassum yang berfungsi untuk mengabsorpsi air atau penyerapan air ya dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, fungsi dari Escherichia coli ini adalah untuk pembusukan sisa-sisa makanan menjadi kotoran ya, yang kita sebut tinja ya, yang dikeluarkan melalui organ pencernaan berikutnya yaitu anus. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah sistem pencernaan manusia secara keseluruhan, mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus 12 jari, ke usus besar, sampai ke anus. Ya, nah ini lihat gambarnya, diproses dalam usus besar. Makanan yang kita telan melalui mulut agar sehat maka harus dikunyah dengan baik. Nah, ini adalah foto tentang sistem pencernaan manusia, bisa kalian klik ya agar kalian bisa memahami sistem pencernaan yang lebih jelas. Oke. Berikutnya di sini juga dalam modul elektronik ada rangkuman. Rangkuman dari materi yang tadi disampaikan, mulai dari organ pencernaan mulut dan fungsinya yaitu sebagai saluran awal pencernaan, ada kerongkongan, ada lambung, kemudian turun lagi ke usus halus, turun lagi ke usus besar ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah organ pencernaan anus, tempat keluarnya sisa-sisa makanan ya. Kemudian berikutnya ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Isi nama dan kelasnya ya, lengkapi. Di sini ada gambar tentang sistem pencernaan yang masih kosong, silakan kalian lengkapi dengan tadi yang sudah diajarkan. Lengkapi. Kemudian setelah itu ada yang namanya moto, jadilah seperti padi semakin merunduk semakin berisi ya, kita harus tetap bijaksana setelah memperoleh ilmu ya. Berikutnya dalam modul ini juga Bapak sampaikan tentang LKPD yang kedua ya, tentang fungsi-fungsi organ pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tuliskan fungsi-fungsinya ya, nanti dikumpulkan. Kemudian berikutnya dalam modul ini juga Bapak sampaikan ada tes formatif, lembar evaluasi diisi nama dan kelas. Tes formatif ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan sejauh mana pemahaman kalian tentang tema 3 ini ya. Selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan, nah di sini cara penskorannya. Apabila kalian hasil evaluasinya setelah dinilai memperoleh nilai di bawah 70%, maka itu kurang, kalian harus remedial ya. Tapi kalau minimal mencapai 70% itu berarti cukup, kalian tidak perlu remedial. Mudah-mudahan nilai kalian berada di nilai baik atau baik sekali ya. Di glosarium juga ada istilah kata ya, sistem pencernaan dan manusia, silakan kalian baca. Kemudian selanjutnya di sini juga ada daftar pustaka dan moto dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita ya, sekaligus Menteri Pendidikan yang pertama. Berikutnya, nah di sini ada biodata Bapak, bisa dibaca ya, ada skapur sirih,
juga bisa kalian baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.